dipersembahkan oleh untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang juga nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Baik. Jadi Pak Edwin, kata Jampidum tadi pelaku utama tidak bisa justice collaborator. Anda masih yakin kalau hakim akan berbeda pendapat dengan Jampidum? Ya saya nggak tahu di mana menemukan tertulisnya ya pelaku utama itu dalam tuntutan dan replik. Bisa ditanya juga ke Rodi. Ada nggak bahwa disebutkan dalam tuntutan dan replik bahwa Richard adalah pelaku utama? Itu yang bisa kita lihat secara jelas. Kemudian dalam replik disebutkan secara terang bahwa Richard adalah eksekutor dan pelaku utamanya adalah Ferdy Sambo. Nah, jadi saya nggak tahu itu di halaman berapa yang dia sebutkan ada pelaku utama. Ya. Tentu buat justice collaborator memang tidak bisa kalau pelaku utama. Dan sejak proses penyidikan ketika ada permohonan itu, hal itu sudah kami tanyakan kepada penyidik. Gitu. Bahwa Richard memang bukan pelaku utama. Gitu. Begitu Mbak. Oke, jadi karena Richard memang bukan pelaku utama, makanya seharusnya bisa ya mendapatkan JC. Ya memang bisa, karena memang JC itu kan memang untuk pelaku. Baik. Jadi salah satu kalau ada peristiwa pidana di mana pelakunya lebih dari satu, ya, dan pada peristiwa itu sulit pengungkapannya, maka dibutuhkan bantuan dari salah seorang yang terpelaku untuk mengungkap peristiwa tersebut. Nah keberadaan Richard dengan kejujuran yang disampaikan sebenarnya dapat dilihat sebagai bagian dari pembelaan Joshua atas peristiwa ini. Karena Joshua kan tidak bisa membela diri lagi. Ya, pembelaan itu dengan kebenaran, dengan fakta yang disampaikan oleh Richard. Ya, yang ditanggapi dengan baik, ya direspon dengan baik oleh hakim dan jaksa. Dan menjadi bahan dakwaan, bahkan tuntutan. Jadi sebenarnya kan Richard ada di posisi penegak hukum, ada di posisi penyidik, ada di posisi jaksa untuk memperkuat dakwaannya, ada di posisi hakim untuk membuat terang peristiwa ini. Gitu. Jadi Anda yakin hakim pasti akan mengabulkan JC-nya Richard? Ya karena itu kan dari penerapan penanganan khusus ya. Sebenarnya dari sejak proses penyidikan sampai pengadilan, penanganan khususnya kan sudah ditujukan. Baik diberikan oleh penyidik maupun oleh pengadilan. Kami bisa mendampingi paling dekat dengan Richard. Richard punya sel sendiri yang terpisah dari terdakwa lainnya. Jadi dari awal memang sudah diberlakukan sebagai JC, makanya kalau di akhir JC-nya ditolak itu aneh ya? Ya tentu. Oke, saya ingin tahu ke Prof. Elwi, saya ingin tahu pendapat Anda. Sebelumnya kan jaksa bilang ada dilema yuridis dalam menuntut Richard Eliezer. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban katanya belum mengakomodasi saksi pelaku yang bekerja sama yang juga adalah pelaku material. Benarkah ada dilema yuridis? Saya kira memang dalam kondisi kasus ini, jaksa penuntut umum itu sedang berada dalam sebuah kondisi yang dilematis. Ya kalau disebut umpamanya dilema yuridis mungkin juga, karena begini, pada satu sisi dia harus melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pada sisi lain, orang yang akan dituntut melakukan tindak pidana itu adalah pelaku yang bekerja sama, justice collaborator. Jadi oleh karena itu dia berada dalam kondisi yang dilematis. Cuma persoalannya yang harus kita perhatikan dalam hal ini menurut saya adalah soal apakah Richard itu pelaku utama atau tidak. Perdebatannya akan terjadi di situ. Nah karena tidak ada penjelasan yang akurat di dalam perundang-undangan, saya kira ini adalah sebuah kesempatan bagi hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan penemuan hukum. Dalam putusannya nanti kita lihat ratio desidendinya seperti apa.
kalau seandainya dia sampai kepada sebuah kesimpulan untuk memidana Richard dalam konteks apa seperti yang dituntut oleh jaksa, jadi kita harus lihat apa yang jadi dasar pertimbangan oleh hakim. Kalau seandainya nanti dia menjatuhkan pidana yang ringan pada Richard, saya kira juga harus apa yang menjadi dasar pertimbangannya. Jadi saya kira hakim tentu tidak akan terpengaruh dengan suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat, karena tapi walaupun demikian hakim tetap harus memperhatikan suara masyarakat itu. Dia tidak akan terpengaruh tapi harus tetap memperhatikan. Ya, dalam arti kata. Tapi kalau menurut Anda Richard Eliezer, kalau tadi Anda bilang ya perdebatannya adalah Richard pelaku utama atau tidak. Menurut Anda? Boleh saya jawab? Prof. Elwi dulu, nanti baru Saya kira disambut Bang Kamar. kalau pelaku intelektualnya ya, intelektual dadernya yang punya kepentingan untuk terjadinya tindak pidana itu adalah Sambo. Tapi dia menyuruh Richard untuk melakukannya. Nah, sekarang persoalannya yang terbukti dalam proses persidangan ini nanti, apakah Richard itu akan menjadi semacam alat untuk melakukan tindak pidana atau tidak? Ini tentu bahagian pertimbangan itulah nanti yang akan menjelaskannya. Ya, jadi saya tidak bisa memprediksi apakah Richard ini akan diposisikan sebagai justice kolaborator atau tidak. Tapi saya kira dia sudah menjadi justice kolaborator. Dia sudah menjadi justice kolaborator. Bang Kamar? Oleh karena itu saya kira itu harus menjadi pertimbangan hakim dan harus dipertimbangkan oleh hakim. Oke. Bang Kamar? Jadi kalau disebut pelaku utama, ibarat di sebuah cerita, dia adalah penulis, perancang, atau dalam sebuah film. Yang merancang kejahatan dalam perkara terbunuhnya Joshua, siapa sih yang merancang? Ya dia pelaku utama. Perancangnya adalah Perdi Sambo dan Nenek Putri. Kedua orang itulah yang merancang kejahatan. Maka dialah pelaku utama. Bukan Richard Eliezer ya? Bukan Richard Eliezer. Baik, oke. Memahami itu sebetulnya harus masuk ke tataran filosofi biar dia paham. Jadi seorang penegak hukum kalau dia tidak mengerti filosofi, dia tidak akan tahu itu. Oke. Tapi saya mau tegaskan pelaku utama dalam perkara ini adalah Perdi Sambo dan Nenek Putri. Baik. Memang yang mengeksekusi perintah itu sesuai pasal 48 KUH pidana, junto pasal 51 KUH pidana adalah Barada Richard Eliezer. Gitu cara memahaminya. Jadi sudah tepatlah kalau misalnya Barada Richard Eliezer itu menerima rekomendasi dari LPSK bahwa dia akan menjadi justice kolaborator. Inilah persoalan daripada CJS, Criminal Justice System. Seharusnya kalau jaksa tidak bisa menerima dia sebagai justice kolaborator, harusnya dari awal di petunjuk P19 jaksa harus menyatakan keberatan disertai dengan petunjuk, yaitu memberi petunjuk P19 disertai keberatan atau narasi supaya penyidik membatalkan dia sebagai JC atau justice kolaborator. Jangan setelah dia misalnya berpihak kepada penegak hukum, membuka aib itu semua, menyesali perbuatannya dan membongkar secara terang benderang lalu dikhianati. Ini yang tidak benar. Baik, ini mengajarkan hal yang tidak benar di Indonesia, bahwa orang akan menyesal menjadi berkata jujur dan berterus terang. Saya keberatan dengan sikap jaksa seperti ini. Nanti makanya saya bilang ganti itu. jaksa agung, ganti Jampidum, ganti juga. Kita akan dalami soal itu supaya ada keadilan kan. Saya minta tanggapannya nanti kepada narasumber yang lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Prof. Elwi, karena kita harus mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kami juga hadir nanti dengan prediksi vonis untuk masing-masing terdakwa sesaat lagi.